Jadi panutan kita bukan ketua organisasi, bukan nenek moyang kita. Panutan kita bukan orang secara umum, walaupun memiliki kepastian apapun tidak bisa melebihi kebaikannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kita sebagai kaum muslimin ya, jadi panutan semua urusan makan, minum dan yang lainnya, bagaimana kita meniru jejaknya beliau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Inilah yang harus kita syukuri. Bagaimana kita selalu memohon kepada Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat, dan juga bukan hanya ilmu yang bermanfaat, kita mohon kepada Allah Ta'ala agar kita menjadi orang yang bisa mengamalkan ilmu yang merupakan puncak nikmat yang Allah berikan kepada para utusannya. Selanjutnya, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, pembahasan kita pada malam ini membahas masalah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu dipahami, akhlak ini sangat penting, dan itu merupakan bahasa Arab yang mana difahamkan oleh sekian banyak para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya. Maka beliau mengatakan akhlak itu adalah perangai dan adab yang dilakukan oleh manusia. Jadi perangai dan adab yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan ada akhlak akhlak yang terpuji, akhlakul mahmudah, dan inilah adalah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga ada akhlak madhumah yang tercela, dan ini adalah akhlaknya orang-orang yang tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, al-birru husnul khuluq. Berbuat baik itu adalah akhlak yang paling baik. Jadi akhlak yang baik adalah beribadah kita kepada Allah, bermuamalah kita kepada manusia sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal ismu ma haka fi sadrika. Sedangkan dosa itu yang ragu-ragu dalam hati. Makanya kita agar tidak ragu-ragu harus kembali kepada dalil. Karena Allah telah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Kitab itu yaitu Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Demikian juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu yang hak. Karena itu kalau kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, kita akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala was-was atau keraguan. Tapi kalau berpendapat kepada pendapat yang manusia bingung gimana, dan itu kita rasakan sendiri. Kemudian juga termasuk dosa ini wa karihta ayyam tali alaihin nas. Dosa itu bisa kita pahami apabila kita melakukan sesuatu lalu orang itu benci. Orang mencuri dia benci, berzina benci, berjudi. Kemudian juga kita perlu memahami akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pernah Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat, bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tidak menanya bagaimana akhlaknya Fir'aun, tidak menanya bagaimana akhlaknya orang Barat, orang Timur. Yang ditanya akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang mukmin menanya orang yang beriman. Dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Qur'an.
dipelajari dalam kitab Al-Quran. Ini kalau kita mempelajari akhlaknya beliau, jadi bukan dipelajari di internet kita. Surat kabar tidak disebut situ. Kalau dicacinya beliau hanya dari internet maupun koran yang lain. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, maka kita akan menjumpai akhlaknya beliau yang mulia. Lalu Aisyah mengatakan, "Ama taqra'ul Quran?" Belumkah kamu membaca Al-Quran? Maka Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sebutkan di dalam surat Al-Qalam nomor 68, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau wahai Nabi memiliki akhlak yang sangat mulia. Jadi panutan kita bukan nenek moyang, bukan sifuran-sifuran, tetapi panutan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab, insyaallah ayat nomor 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada untukmu wahai kaum muslimin suri tauladan yang paling baik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang kita baca syahadat setiap sholat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu hamba Allah. Abdullah adalah orang yang ahli ibadah kepada Allah. Wa rasuluh dan utusan. Jadi panutan kita bukan ketua organisasi, bukan nenek moyang kita. Panutan kita bukan orang secara umum, walaupun memiliki kepastian apapun tidak bisa melebihi kebaikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita sebagai kaum muslimin ya, jadi panutan semua urusan makan, minum dan yang lainnya, bagaimana kita meniru jejaknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala tidaklah menilai kecintaan seorang hamba kepada Allah Ta'ala melainkan apabila mengikuti akhlaknya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum." Katakan wahai Nabi, siapapun manusia yang mengaku cinta kepada Allah, cinta berarti Habibullah. Siapa yang merasa dia adalah orang yang cinta pada Allah, fattabi'uni, maka itulah sunnahku, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika umat ini mengikuti sunnahnya, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai dia. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya yang lalu. Keutamaan fadilahnya kita mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beliau memberitahu kepada kita semua sebagai umatnya, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Saya ini diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Mengapa beliau bersabda seperti ini? Karena sebelum diutus beliau bangsa Quraisy, karena Allah Ta'ala menurunkan, yaitu mengutus para nabinya dari suku Arab. Mereka itu rusak, perzinahan, pencurian, ya, pembunuhan, peperang, terus menerus. Dan tidak ada ketenangan hidup mereka yang kuat, yang menang. Wanita diumpamakan seperti hewan. Ketika menikah, meninggal dunia, si suaminya harus diwarisi kerabat dari suami. Dan banyak sekali kehidupan pada zaman itu yang sangat mengerikan. Maka beliau menjelaskan, kami ini, saya yang diutus oleh Allah Ta'ala agar akhlak kalian menjadi baik. Tidak mungkin manusia di permukaan bumi ini menjadi baik tanpa meniru akhlak beliau. Lihat akhlaknya para ulama sunnah, lihat akhlaknya para sahabat radhiyallahu anhum
bukan tergantung dengan sehatnya badan, bukan tergantung dengan nikmat enaknya makan, kemewahan dunia, tetapi akhlak adalah tergantung, yaitu akhlak kita jika meniru Rasulullah SAW dan para sahabatnya, inilah kenikmatan hidup. Jadi dia diutus di permukaan dunia ini untuk memperbaiki akhlak yang rusak bagaimana menjadi baik. Dan juga beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, disahihkan pula oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, "Ma min syai'in asqalu fil mizani min husnil khuluq." Tidak ada timbangan amal yang paling berat melainkan akhlak yang baik. Ini bantah terhadap kelompok-kelompok yang sifatnya mengaku pandai sendiri, tidak mengaku akhlak bejat. Yang penting akidahnya baik. Ini bukan sabdanya beliau, itu hawa nafsu. Bagaimana akhlak bejat akidahnya baik? Akidah baik itu karena akhlaknya yang baik. Karena akhlak ini perilaku manusia. Ketika mencontoh Rasulullah SAW mesti akidahnya baik. Ya. Jadi beliau mengatakan tidak ada amal yang paling berat timbangan di sisi Allah Taala melainkan min husnil khuluq, akhlak yang sangat baik. Jadi Islam memperhatikan dalam masalah akhlak. Dan manusia dia dari akhlaknya. Kemudian juga di antara keutamaan akhlak ini yang harus kita perjuangkan, dan nanti akan ada contoh-contoh akhlak Rasulullah SAW. Innal mu'mina la yudriku bi husnil khuluqi darajat as-saimi wal qaimi. Sesungguhnya orang mukmin akan menjumpai dengan akhlaknya yang baik itu nilainya seperti siang harinya puasa, malam harinya qiyamul lail. Menunjukkan mulianya akhlak. Karena kita hidup di tengah masyarakat. Karena itu Allah Ta'ala mensifati orang-orang yang tidak berakhlak yang beliau ulaika kal an'am bal hum. Mereka itu bagikan binatang, bahkan mereka itu disesat. Karena binatang tidak punya otak, hanya punya pembawaan. Oleh karena itu, akhlak yang mulia ini sangat diperlukan dan juga dicari. Mencari pekerja yang akhlaknya mulia, mencari guru yang akhlaknya mulia. Berapa banyak orang yang jadi guru tapi justru akan yang jelek terhadap santri, yang berbuat jahat, yang lain. Karena akhlak. Jadi akhlak merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin. Dan tidaklah sempurna Islam mengenai iman seorang kecuali apabila memiliki akhlak yang mulia. Beliau bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, paling sempurna orang mukmin iman, paling sempurna iman yang ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Sekian banyak dalil yang beliau sabdakan untuk kita apabila kita ingin mengikuti, meniru, muttabi, ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Perhatikan besar dia dalam sisi akhlak. Dan juga karena pentingnya akhlak ini, Rasulullah SAW mengirim salah seorang dai, yaitu Mu'adz bin Jabal, sendirian, disuruh berjalan di Yaman. Bukan naik kendaraan, bukan naik pesawat, sendirian, bukan dua. Yang dihadapi orang ahli kitab Yahudi Nasrani, orang Majusi. Enak kalau kita berjalan bersama dengan saudara kita dari
Tapi karena kuatnya keimanan seorang sahabat, yakinnya Allah Ta'ala akan membela, akan menolong, semua menjadi urus, semua menjadi problema. Berangkat Mu'adz bin Jabal diwasiatkan oleh beliau 3 perkara. Perkara yang utama yang beliau sampaikan kepada sahabatnya, Mu'adz bin Jabal sendirian berangkat ke Yaman dalam keadaan begitu panasnya, padang pasir dilaksanakan. Wasiat ketiga, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu wahai Mu'adz di mana saja berada. Kondisi apapun takwa ini modal utama. Menghadapi kesulitan apapun, kalau takwanya menonjol itu obatnya dari semua penyakit. Yang ini jarang kita perhatikan. Berapa banyak manusia usaha-usaha dunia, tapi lupa siapa yang membuat aman, siapa yang membuat virus dilupakan. Maka beliau berpesan, ittaqillah, jadilah kamu orang bertakwa, haitsu ma kunta, di mana kamu berada, kapan saja kamu berada. Pentingnya wasiat takwa, yang dimana al-imtisalu bi awamiri wa ijtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah Ta'ala yang wajib mempunyai sunnah, meninggalkan larangan Allah Ta'ala yang haram maupun yang makruh. Diwasiatnya beliau. Yang jarang kita ini kadang-kadang berwasiat terhadap kita yang lain, kadang-kadang wasiatnya urusan dunia. Kebaikan takwa ini, keutamaannya ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka semua urusan kesulitannya dijadikan oleh Allah Ta'ala mudah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Ta'ala akan beri rezeki yang tidak terduga. Keutamaan tauhid, keutamaan takwa Allah, yang ini banyak dilupakan oleh kita semua. Ini wasiat pertama. Maka wasiat seorang ustaz dan ustaz seorang yang ahli takwa. Kalau tidak takwa tidak boleh, dia harus jadi murid. Jangan sembarang pilih ustaz. Bayangkan bangun masjid harus dipilih orang yang ahli arsitek. Tidak sembarang orang sudah bangun masjid. Kita tahu mobil kita rusak, bukan sekedar orang suruh diperbaiki. Kita cari bengkel yang resmi. Padahal mobil tidak punya akal. Bagaimana kita menyerahkan pendidikan terhadap orang yang gurunya tidak tahu din, tidak tahu tauhid, apalagi tidak punya akal? Rusak kita. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Bukan hanya sekedar mau mengajar, tetapi siapa yang suruh mengajar anak kita titipkan, siapa mobilnya agar juga tidak rusak. Kita serahkan siapa rumahnya untuk membangunnya agar dia kokoh. Kalau kita bangun rumah yang banyak, perlu orang yang ahli bagaimana mendidik anak kita. Sembara yang penting ada gurunya, yang penting sekolah dia. Yang pastinya nomor 2, fa'aqil sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka wahai Mu'adz, tutuplah kejelekan-kejelekan itu dengan kebaikan. Ini wasiat pula untuk diri Mu'adz. Tutup dosa itu dengan amal yang saleh. Karena ketika orang beramal saleh tertutup dosa. Kita masuk dalam masjid 1 jam bebas dari dosa. Insya Allah dapat pahala. Bayangkan kita masuk masjid, malaikat itu ridho untuk melindungi orang di masjid. Semua makhluk di dunia ini, bahkan juga di langit, mendoakan Allahumma firlah, Allahumma firlah, ya Allah, ampuni dosa hamba di masjid. Ya Allah, rahmati hambamu di masjid. Sampai ikan-ikan itu di atas. Belum tentu tidak di pasar ada hadis kita didoakan.
Bagaimana masjid kita jauhi rumah Allah ini. Kalau kita berpikir semacam ini, insya Allah nikmat orang beribadah. Jadi bagaimana beliau tutup kejahatan, kemungkaran, tutup kali kebaikan sendirian berdakwah. Manusia seperti kita. Tapi kenapa berani seperti itu? Karena kuatnya iman. Yakin Allah teman Allah. Allahus Samad, Allah Al-Muhtaj, Allah yang ada di tujuh. Yang nomor 3, wasiatnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kamu wahai Muhammad kepada mereka dengan akhlak yang baik. Ini wasiat beliau. Paling baiknya akhlak kita mengajak orang untuk beribadah kepada Allah. Paling baiknya akhlak. Karena orang beribadah pada Allah Ta'ala bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat pula untuk keluarganya, dan menjadi sebab amannya dalam suatu negeri. Kalau sudah tauhid itu ditegakkan. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang bertauhid dan tidak mencampuri imannya dengan syirik, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampuri tauhidnya dengan kedzaliman. Para sahabat merasa keberatan karena dolim itu banyak macam. Orang makan ini mengganti di dolim. Karena dolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempat. Nah, ketika merasa keberatan itu, ya Rasulullah, fa'aina nahnu lam nadri. Siapa di antara kita ini wahai Nabi yang tidak berbuat dolim? Maka beliau memberitahu, alam taqra min suratil Luqman. Qala Luqman li ibnihi, inna syirka la dzulmun adzim. Syirik puncaknya kedzaliman. Tidak ada melebihi di atas kedzaliman syirik. Dan ini yang biasa tidak diperhatikan oleh ulama. Padahal Allah Ta'ala menjelaskan dunia ini negeri itu kalau sudah banyak syiriknya paling hancur. Diwasiatkan. Kalau kau bertauhid dan tidak mencampuri tauhid yang mulai, kalau hubungan amnu dijamin kamu akan aman di dunia fil akhirah. Wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Itu ayat Allah yang sudah kita imani, ya, yang kita bersyahadat beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitabnya. Beriman kepada kita bukan hanya sekedar lisan. Bukankah iblis sudah bersyahadat pula adanya Allah? Kenapa masuk neraka? Karena tidak dibuktikan syahadatnya dengan Allah. Jadi inilah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Tidak ada akhlak yang baik melainkan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah diabadikan dalam Al-Qur'an. Kemudian sekarang kita berbicara bagaimana akhlaknya. Apa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang harus kita tiru? Disebutkan di dalam surat Al-Fatah ayat nomor 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah. Karena itu kita tidak boleh meminta kepada beliau, karena beliau sendiri memohon kepada Allah. Tidak boleh kita memanggil ya Rasulullah, karena memanggil harus memanggil yang masih hidup. Maka Allah Ta'ala menjelaskan Muhammad itu utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Bahwa beliau dan juga orang beriman berlaku
orang kufar. Ini akhlak beliau. Dan yang nama dua ruhama bainahum, belas kasihan terhadap sesama orang muslim. Sekarang terbalik akalnya manusia. Dengan saudara yang beriman mengikuti sunnah yang beliau dibenci. Bahkan diupayakan bagaimana supaya dia percaya. Ada musuh yang yaitu menghalangi orang Islam dijadikan teman. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang beriman, jangan kamu menjadikan kawan akrab orang kafir itu karena kamu timbul kesenangan pada mereka. Tidak. Benar. Kalau kita kepada saudara kita sendiri menyayangi dan juga belas kasih, saling tolong menolong dalam kebaikan, Allah akan menolong kita. Karena beliau bersabda, wallahu fi auni al-'abdi maka al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hamba selagi hamba itu mau menolong saudara. Dan Allah Ta'ala bersifat orang mukmin seperti satu jasa. Masalul mu'minina fi tawati wa tarahubi wa ta'atufihim kal jasadil wahid. Idza istaka minhu 'adwun tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Artinya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Perumpamaan orang mukmin terhadap orang mukmin yang lainnya di dalam kasih sayangnya, bukan kebenciannya, di dalam tolong menolongnya, dan di dalam kelembutannya. Bagikan satu jasad yang mana apabila mengeluh sakit salah satu anggota badan kita ini, semua badan kita panas dan tidak bisa tidur. Itulah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya persaudaraan orang mukmin. Dijalin bukan karena urusan dunia atau kepegawaian, tetapi dijalin karena keimanan. Masalah mukminin. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati orang muslim, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim terhadap orang muslim itu yang tidak mengganggu dengan lisannya dan tidak mengganggu pula dengan tangannya, tapi dia abaikan kepada musuh mereka, merangkulnya terhadap saudara beriman mereka, membenci. Kondisi umat yang kita pahami pada zaman sekarang. Demikian juga dalam ayat yang lain yang menunjukkan akhlak beliau. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat nomor 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Masyawirhum fil amri. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkil. Dalam ayat ini terkumpul sifat-sifat yang mulia, sifatnya beliau. Pertama, fabima rahmatin min Allah linta. Karena Allah Ta'ala memberi rahmat kepada wahai Nabi, kamu berlaku lembut. Sifatnya berlembut sekali. Bukan kasar dalam saudara, tidak. Linta lalu. Dan ini adalah akhlaknya beliau yang harus ditiru sebagai orang yang mengikuti sunnah beliau. Kalau Allah menjelaskan, walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu minka. Seandainya engkau wahai Nabi punya watak yang keras, bengis, pemarah, manusia akan lari dari diri. Ini akhlak yang harus kita kepada anak kita,
kepada istri kita, kepada tetangga, bagaimana kita memiliki akhlak yang baik dan menjadi contoh yang baik untuk keluarga kita. Sebagaimana beliau menjadi contoh yang baik untuk istri-istrinya, menjadi contoh yang baik untuk keluarganya, bahkan juga tetangga, sehingga beliau mendapatkan gelar dari masyarakat Al-Amin, orang bisa dipercaya. Yang memang dua sifat beliau, fa'fu anhum, maka beliau Allah Ta'ala maafkan kesalahan mereka. Fa'fu anhum. Bayangkan ada orang-orang Badian datang menarik bajunya beliau sampai karena kuatnya tarikan itu membekas merah di pundak, lalu mengatakan, hei Muhammad, tidak yaitu menyebut gelarnya, padahal Allah Ta'ala menyebut gelarnya dia, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul, ini ya Muhammad, aku minta tiga tidak adab orang. Lalu dia tahu ini orang awam, dia menolak senyum, kasih uang. Akhlak yang mulia. Fa'fuan wastaghfiran, dan mintakan ampun dosa mereka. Lapar dada dia. Kemudian dalam masalah urusan dunia pun wasyawirhum fil amri, musyawarah dalam urusan dunia. Padahal dia kalau punya sikap tegas untuk melaksanakan selesai. Tetapi mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah itu juga merupakan kelembutan beliau, akhlak yang mulia, memberi kesempatan untuk para sahabatnya berpikir dalam masalah urusan dunia. Fa'idha azamta fatawakkal, kalau kamu sudah punya kepastian, bertawakal, laksanakan. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, karena Allah telah mencintai apa yang bertawakal kepada. Inilah sifat-sifat akhlak yang terpuji. Bagaimana kita menjadi orang yang wal-'afina 'anil nas wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Bisa menahan marah kita dan suka memaafkan orang. Dan kita dengarkan kemudian nanti kita lanjutkan setelah kita sholat. Wassallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa rahmatullah. Jadikan suri tawajan kita dan menjadi bekal kita untuk pulang mencapai umat. Maka di antaranya akhlaknya beliau ini dermawan dan tidak takut miskin. Sifat dermawan, sifat yang disenangi oleh setiap manusia. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, bersumber salah seorang sahabat yang namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling dermawannya orang. Bayangkan siapapun yang minta tidak pernah beliau tolak, dan beliau tidak khawatir dengan kemiskinan. Dan karena dalam satu hadis, as-sadaqatu la tanqusul, sedekah yang kamu keluarkan itu tidak akan mengurangi hartamu. Dan karena orang dermawan berpikir, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara. Sedekah yang kamu keluarkan itu menghapus dosa, bagikan air memadamkan api. Kalau orang tahu manfaatnya orang beramal soleh, maka mereka akan terangsang dengan amal soleh. Dan pula dijelaskan oleh sahabatnya Ibnu Abbas, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqa Jibril.
Lebih dermawan lagi beliau ini ketika dijumpai oleh malaikat Jibril pada bulan Ramadan. Nah, inilah suri daulah dan pimpinan kita yang menjadi rahmatan lil alamin. Meninggal dunia bukan meninggalkan setiap dana gumpalan emas perak kita. Meninggal dunia masih punya hutang beras, kandung untuk makan setiap hari, tapi beliau memiliki jaminan. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pula diharapkan makan dari hasil sedekah. Ketika Hasan Hussein cucunya naik bermain-main di atas kurma, yang itu kurma sudah diambil satu dimakan, cukir dia. Dalam tak belum kamu tahu baik cucu bahwasanya keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh makan dari saudara. Begitu Allah Ta'ala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya menjadi paling baik, sampai orang kafir dia memberitahu masuk dalam Islam. Karena itu loh, Muhammad itu kalau ada orang yang minta mesti dikasih. Dan ada hadis tahadu tahab, berilah dia syukuran akan timbul rasa kecintaan. Nah, inilah hidupnya beliau sebagai pemimpin dalam dunia, tetapi meninggal dunia tidak meninggalkan harta yang banyak. Dia berperebutan anak cucunya kita, meninggalkan keimanan, meninggalkan ilmu. Kainal anbiya lam yuwarrisu ad-dirham wala mata', walakin warasul ilm. Faman akhadahu bihadin wafirin. Semua para anbiya yang itu adalah pimpinan umat, tidak akan mewariskan kepada keluarganya itu harta yang banyak, tetapi mewariskan ilmu. Karena ilmu ketika diwarisi bertambah baiknya orang. Belum tentu orang meninggalkan banyak harta ketika mati lalu saudaranya tersakit, yang banyak ratu. Bukan berarti kita tidak boleh meninggalkan warisan terhadap anak. Warisan yang paling bagus bagaimana anak menjadi anak yang saleh salihah. Yang kalau kita meninggal dunia dia mendoakan Allahumma fir li abi, ya Allah ampunilah dosa orang tua wa ummi dan ibuku. Dan itulah yang dijelaskan oleh beliau, orang meninggal dunia di antara manfaat yang diperoleh waladun salihun yad'ulah, anak saleh yang mau mendoakannya. Selanjutnya boleh. Beliau ini sebagai orang yang paling takut atas adab Allah, akhlak yang mulia. Bayangkan sudah diberi kebaikan dari Allah Ta'ala, diampuni dosanya yang lalu dan akan datang, masih juga khasyatullah, takut adabnya Allah. Bagaimana dengan diri kita? Inilah akhlak yang harus kita pahami. Bahkan beristighfarnya setiap hari, setiap malam tidak kurang dari 100 astagfirullah. Karena nikmatnya orang beristighfar. Malamnya pun sampai bengkak sholat malam, sampai bengkak kakinya kalau kita lama berdiri bengkak. Sampai Aisyah memberitahu, wahai Nabi, bukankah Allah Ta'ala telah mengampuni dosamu yang dahulu dan mendatang? Kenapa masih seperti itu? Jawabnya benar. Ya Abis, ala uhibbu an akuna abdan syakura. Bukankah saya senang kalau menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Inilah akhlak mulia. Ya tadi juga ayatnya fatahajjat bihi nafilatan
Bertahajudlah kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tambahan amalmu. Seorang yang sudah dijamin masuk surga karena merasakan nikmatnya ibadah, tetap beribadah sampai akhir hayatnya. Ini akhlak yang ya kan, kalau seorang imam atau pemimpin dalam suatu negeri memiliki sifat seperti apa indah umat. Selanjutnya boleh dalam yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan beliau adalah orang yang paling takwa, paling ibadah, paling takut kepada Allah Ta'ala. Wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu. Dia memberitahu kepada para sahabat, demi Allah saya paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah. Lakinni asunu wa ufti. Tetapi saya ini siang juga berbuka, wa usalli wa arqudu. Saya bangun malam tidur, juga saya bangun malam sholat, wa atazawwaju nisa, dan saya juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunahku bukan termasuk golongan. Inilah akhlak beliau yang mulia. Ketika malam hari tidak terus menerus sholat, tapi ada waktu untuk beristirahat, ada waktu untuk sholat. Siangnya bukan terus menerus siang kecuali Ramadan, karena itu siang yang wajib. Beliau sering siang hari Senin dan hari Kamis. Bahkan juga beliau bersabda, siang yang paling disenangi Allah Ta'ala dari siang yang tidak. Satu hari siang, satu hari kecuali beliau dalam keadaan safar. Itu pernah safar ketika beliau menjumpai pengikutnya sahabat yang lapar, maka beliau membatalkan siang untuk kemasyarakatan sahabat. Akhlak yang mulia. Kemudian juga kebaikan beliau ini punya akhlak yang baik di rumah tangganya dengan istri-istrinya pula. Pemimpin dunia yang menjadi contoh kita diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah taala an Aisyah radhiyallahu anha, bersumber dari Aisyah semoga Allah meridai, annaha su'ilat, bahwasanya Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi, apa yang dikerjakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Para sahabat menanya kenapa beliau bersyukur tawadan kita dalam semua sisi, bukan hanya sholatnya, tapi bagaimana dalam rumah tangga. Dijawab oleh Aisyah, qala kana yafitu thawbahu. Dia itu kan di rumah menjahit bajunya yang sobek, dijajah. Pimpinan dunia jahit sendiri, menunjukkan tawadhu, yang memberi contoh yang lain. Wa yaksifu na'lahu, dan juga beliau yaitu mengikat tali sandalnya lepas. Kalau sekarang dia buang saja, berikan buang saja. Tidak, dia punya duit. Tapi bagaimana hal itu bermanfaat untuk umat. Dan juga beliau memberi contoh bahwa seperti inilah amalnya beliau di rumah. Wa ya'malu ma ya'malu rijalu fi buyutihim, dan beliau juga bekerja di rumah ini semisal orang lain bekerja di rumah. Jadi bukan berarti pemimpin lalu kemudian rumah tangga serahkan kepada kaum buruh seperti kita. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya boleh kebaikan beliau atau akhlak beliau ini, maka dia adalah orang yang sifatnya konsultasi berbuat baik dengan anak.
wa nahnu ghilmanun. Katanya Abu Malik al-Asy'ari bersumber dari ayahnya, saya ini pernah duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang saat itu saya masih anak kecil. Nah, jadi orang pimpinan umat itu bukan hanya sekedar bagaimana bergaul dengan orang-orang yang sama sebaya saja, tidak. Bergaul dengan masalah-masalah hukum. Falam ara rajulan aqwala sumtan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat? Belum pernah saya melihat orang yang paling banyak diam semisal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu kalau bicara manfaat. Kalau tidak ada manfaat, diam. Wa kana idza takallama ashabuhu. Kalau beliau bicara, harus sahabatnya itu bicara. Fa'aksarul kalam. Maka ketika mereka banyak bicara, apa beliau? Tabassama, beliau senyum. Akhlak yang sangat mulia. Dan beliau tidak pernah tertawa sehingga keluar suaranya ke sana kemari, tidak. Tabassum, senyum. Menangisnya pun tidak pernah berteriak. Menangis cukup meneteskan air mata ketika putranya Ibrahim, yang mana Maria yang itu budak yang dikubur oleh beliau, melahirkan Ibrahim, ketika dikabarkan meninggal dunia, digendongnya Ibrahim dengan meneteskan air mata sebagai belas kasihannya kepada anaknya. Ketika bergembira senyum. Ini sifat-sifat yang beliau amalkan. Bagaimana kita bisa meniru sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, senyum, menangis, semuanya pernah diamalkan oleh dia. Dan semuanya menuju kepada ridha Allah. Bagaimana kita senyum yang itu diridhai Allah. Ada senyum yang dilaknat. Kadang-kadang kita dengan istri itu kayak harimau terhadap wanita yang lain. Senyumnya lembut. Kemudian juga kebaikan beliau dengan istrinya. Subhanallah, tidak rumah tangga dinikmati, maka tidak ada satu pun istrinya meminta cerai. Dia tahu kalau wanita itu kurang agamanya. Ini keutamaan ini. Apa kata Rasulullah SAW? Istausu bin nisa'i khaira. Nasihatilah wanita-wanita dengan nasihat yang benar. Fa innaha khuliqat min dila'in. Karena wanita itu dijadikan dari tulang rusuk yang bengkok. In aqam fa inna aqwajaha a'la. Paling bengkoknya tulang rusuk kita paling atas. Beliau bersabda, in aqamtaha kasarha. Kalau kamu luruskan tulang itu akan patah. Dan patahnya adalah tolak ujar. Wa in taraktaha iwaja. Tapi kalau kamu tidak menasihati istrimu, tetap bengkok saja. Begitu hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada satu gap istri dengan istri, beliau bersama. Karena itu di sini dijelaskan di dalam kitab Al-Mu'jam As-Shaghir bersumber dari Aisyah, istri yang paling muda. Qala ma adaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan min nisa'i qattun. Belum pernah beliau itu memukul atau mencambuk istrinya walaupun sekali. Padahal dalam ayat Al-Quran dijelaskan kalau istrinya itu nusus durhaka fa'iduhunna. Nasihat. Kalau dinasihati belum
fadribuhunna min fil madaji. Pergi kamu dari tempat tidur. Beliau pergi. Jadi bukan keluar tapi dari rumah pindah. Kemudian kalau tidak fadribuhunna, cambullah. Beliau tidak pernah mencambul istrinya. Subhanallah. Wala daraba biyadihi syai'an, qad, tidak pernah dia memukul dengan tangannya sama sekali. Illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali beliau perang dalam membela Islam melawan orang kufar. Wa ma naila minhu syai'un qattun fantaqama min sahibihi, maka beliau melayangkan tangannya dan juga membunuh orang kufar karena itu musuh, tapi orang mukmin tidak. Illa an tantahika maharimullah atau tuntahaka maharimullah, kecuali apabila kehormatan Islam dihina oleh mereka. Kalau beliau dikatakan gila tidak membalas, dicaci tidak membalas cacian. Dalam satu hadis, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya la fahisan wala mutafahisan, dia tidak pernah mengeluarkan ucapan-ucapan yang kecil, dia tidak pernah melakukan akhlaknya yang terlihat oleh para sahabat yang jelek. Inilah namanya wa innaka la ala khuluqin adzim, sesungguhnya kau yang memiliki akhlak yang mulia. Siapa di antara para sahabat yang kecil? Tidak ada, karena akhlak yang mulia bahkan menjadi sebab dengan akhlak mulia itu banyak orang masuk Islam. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Aisyah di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, termasuk akhlaknya. Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi min syai'in, tidak pernah beliau dendam. Sifat dendam itu ada. Jadi beliau itu didolimi yang lain, maka beliau menjadi orang yang suka pemaaf. Bayangkan ada salah seorang yang mengata-ngatai beliau ketika beliau membagi-bagi, dia itu kalau membagi infak didahulukan orang yang baru masuk Islam untuk memperkuat keimanannya. Yang sudah kuat imannya belakangan. Ada orang yang rakus masalah urusan ini, ya Muhammad, yakin, ya Muhammad berbadah. Bayangkan kalimat yang susuk perasaan jangan dia. Fa in ana lam a'til faman ya'tilu fil ardi. Kalau saya tidak berbuat adil, siapa manusia yang berbuat adil? Itu jawaban beliau. Inilah akhlak yang mulia. Jadi ketika dicaci tidak balas dengan cacian. Fa'at bi sayyi'atal hasanah. Tutup kejahatan itu dengan kebaikan. Inilah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga berbuat baik kepada pelayannya. Ini akhlak-akhlak yang harus kita tiru. Kita kadang-kadang punya pegawai, punya pelayan. Maka beliau selalu menjaga kepribadian dirinya. Dalam satu hal yang dijelaskan, yaitu oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, an Abi Sa'id al-Khudri qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-udara'i fi khidriha. Dia pemalu, lebih malu daripada gadis dalam pilihannya. Fa'idha ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhi. Kata saya, kalau saya melihat beliau itu benci dalam satu masalah, cukup menampakkan wajahnya yang merah. Ini akhlak, selalu menjaga lisannya, agar menjadi suri tauladan yang baik untuk umatnya. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Begitu indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keluarganya dan juga dengan para sahabatnya.
bukan dengan kendaraan kaki, pakai jalan kaki, bahkan juga dengan prima. Suatu saat capek, dia berteduh di bawah pohon. Sahabat yang lain mencari pohon yang lain berteduh karena kepergian yang jauh. Tidak ada tempat tinggal untuk singgah. Bayangkan, singgah di bawah pohon untuk beristirahat. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Maka ketika beliau dalam keadaan berteduh tidur ini, beliau menggantungkan pedangnya di atas pohon. Jadi siapa di atas? Dan orang tidur tidak tahu di mana tangan. Nah, ketika tidur beliau datang orang kufar. Wa huwa qa'il inna hadha atani wa ana naibun, kata beliau. Datang orang Arab Badui qa'idun baina yaday, duduk di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan datang di hadapan beliau, fa ahrata sayfi, dia ambil pedang di atas pohon ini. Fastaiqadtu, katanya dia wa huwa qa'imun ala ra'sihi, sedangkan orang Arab Badui ini dia berdiri di samping kepalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhtaridan, sultan pegangan pedang. Ya Muhammad, man yamna'uka minni, siapa yang bisa menghalangi lehermu wahai Muhammad dengan pedang ini? Kalau jawabnya beliau, Allah, jatuh pedang. Karena bergantilah kepada Allah, tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kamu kepada Allah Ta'ala yang tidak akan mati. Nah, ketika jatuh, diambilnya oleh Rasulullah SAW. Nah, apa yang menghalangi dirimu? Pedang di leher. Dia adalah pemerintah. Wahai Nabi, jangan dituduh saya. Saya tidak akan membantu teman-teman saya untuk memerangi Rasulullah SAW. Dia tidak membalas pembunuhnya. Dan ini akhlak yang bagus. Seandainya dia membunuh, mampu. Dan memberi pelajaran, begitulah akhlak beliau. Ketika ada orang yang berbuat jahat, dia bisa menolaknya dengan bagus, ditolak dengan yang baik, menjadi pelajaran untuk yang lain. Subhanallah, ini akhlak yang jarang kita jumpai dan jarang kita amalkan pula. Dan juga beliau itu penyabar, sabar. Dan juga mengucapkan ucapan-ucapan yang harus ketika ada masalah, bukan timbul kemarahannya. Sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang sahabat Abdullah, qala qassama Nabi sallallahu alaihi wasallam qasman. Dia dibagi-bagi, kalau ada kata-kata dibagi-bagi. Ketika Abu Ubaidah bin Jarrah mengambil pacik dari banteng, malamnya, yaitu hasil pacik diletakkan di pinggir masjid. Setelah pagi, setelah salat subuh, para sahabatnya senyum. Apa katanya? Saya tahu kalau kalian ini ada barang-barang yang diperoleh dari saudara Abu Ubaidah Al-Jarrah, mengambil dari peti pacik dari banteng. Silakan Anda ambil. Tidak ada rasa, yaitu kecemburuan dan keputusan ini. Dipersilakan untuk mengambilnya, mendahulukan kebutuhan saudaranya, kebutuhan kaum muslimin. Nah, ketika beliau bagi-bagi ini, ada orang yang usir mulutnya. Faqala rajulun inna hadhihi la qismatun ma wujida bihi wajhan. Oh, orang ini maknanya Rasulullah SAW. Orang yang membagi tetapi bukan karena Allah.
Akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salah seorang sahabat ini memberitahu kepada beliau. Bahwa maka beliau merah, menunjukkan marah, merah mukanya saja, tidak dihukum orang ini. Hatta ra'aitul ghadaba fi wajhihi, sehingga saya melihat wajah ini berubah. Faqala, maka kata yarhamullahu Musa, Allah belas kasihan terhadap Nabi Musa. Naqad udiya bi aksara min hadza fasabar. Sungguh Nabi Musa AS telah dianiaya melebihi daripada diri saya, tapi beliau bersabar. Pemimpin dunia yang mendapatkan wahyu ketika diolah seperti itu, bukan muncul marahnya menghukum yang lebih daripada kejahatan manusia. Bahkan dia mengatakan, sungguh Nabi Musa AS telah diuji lebih banyak daripada ujian Allah Ta'ala berdiri tawadhunya beliau, tapi beliau bersabar. Nah, inilah akhlak-akhlak yang harus kita miliki. Makanya beliau bersabda, sahabat Ali mengatakan, as-sabru minal iman, karwasi ala jasa. Sabar itu bukan dengan iman. Bagikan kepala kita untuk semua jasad kita. Jadi sabar itu memiliki badan itu kepala kita yang ada hidung, mulut, mata, pikiran, telinga. Dan juga Rasulullah SAW memberi penjelasan pula pentingnya kita menjadi orang yang bersabar. Ma'u'tiya ahadun awsa wa khairan minas sabr. Jika ada pemberian yang paling banyak, paling luas untuk hambanya untuk hambanya melainkan kesabaran. Karena itu Allah Ta'ala memuji Nabi Muhammad SAW, memuji Nabi Nuh, memuji Nabi Ibrahim, memuji Nabi Musa, memuji Nabi Isa karena kesabarannya. Inilah akhlak yang harus kita pahami agar kita menjadi orang yang selalu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga berikutnya, beliau selalu mementingkan, mendahulukan kepentingan umatnya. Dan inilah pemimpin yang sangat disenangi oleh umat. Hal itu dijelaskan di dalam kitab Muslim. Bersumber salah seorang sahabat, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Lalu kami sampaikan lagi, adunnukum sami'tum anna Abu Ubaidah qadima bi syai'in min al-bahrain. Dia setelah subuh memberitahu, barangkali kamu mendengar sahabat Abu Ubaidah yang telah datang membawa harta yang banyak dari Bahrain. Dan beliau menyuruh sahabat ini untuk mengambil pajak dari orang kafir yang berdiam di negara kaum muslimin, dikenakan pajak. Itu namanya kafir tinggi dan dilindungi, tidak dibunuh. Faqalu, katanya para sahabat, ajal ya Rasulullah, saya mendengar Abu Ubaidah Ibn Jarrah ini telah pulang dari Bahrain membawa hasil pajak sendirian itu beliau. Faqala, bahkan beliau absiru, silakan kamu bergembira. Jadi bukan diambil dulu oleh beliau lalu secara sedikit ini dibagikan kepada sahabat, tidak, didahulukan. Absiru, silakan kamu bergembira. Wa amiru ma yasurrukum, silakan kamu bercita-cita apa-apa, silakan kamu berkeinginan apa, disuruh mengambil. Namun di saat mengambil harta yang dipersilakan oleh beliau menitipkan satu pesan, fa wallahi mal faqra asya'ni. Wahai sahabat, demi Allah saya khawatir kalau kamu itu miskin. Walakin akhsha alaikum an tubsata dunya. Tetapi yang saya khawatiri menimpa kepada dirimu kalau kalian itu sudah dilanda mendapatkan
banyak, harta yang banyak. Jadi beliau tidak khawatir kalau umatnya miskin. Yang dikhawatir justru kalau umat itu kaya. Lain dengan kita. Kita banyak khawatir kemiskinan. Merasa bahagia itu masa bergembira hati, berbahagia dengan kekayaan. Lain dengan kita. Apa katanya beliau? Fa'inni aksha alaikum antum satad dunya kama kusitat man kana qablakum. Saya khawatir kalau kamu mendapatkan harta yang banyak semisal orang-orang Bani Israil dahulu. Fatanafasu kama tanafasu. Kalau kamu berlomba-lomba mencari dunia itu sebagaimana mereka berlomba-lomba mencari dunia sehingga lupa ibadah. Waktu ketika kum kama halakatum, maka kalian akan hancur dengan kemewahan dunia itu sebagaimana mereka hancur pula karena kemewahan dunia yang melupakan diri beribadah. Nah, ini wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita lupa dengan mendapatkan harta lalu lupa waktunya sholat. Waktunya untuk berzikir kepada Allah Ta'ala masih berzikir dengan duitnya saja. Ini keliru. Karena kita meninggal dunia bukan membawa harta. Yang kita bawa adalah dalam sebuah hadis. Nah, yatba'ul janazata, salah satu orang mati dikawal tidak. Saya jemisnani kembali dua itu kembali hartanya, kembali pula keluarga. Wayabqa ma'ahu wahid, dan satu yang tertera yang matinya wa amalu. Begitu wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya agar kita menjadi orang selalu mengikuti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ikhwan, dalam itu yang ada sampaikan banyak. Oh ya, pertanyaan tadi titipan pertanyaan. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya orang sholat memakai masker? Perlu disebut apa ajaran pertanyaan? Jawabnya bersumber dari salah seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dan hadis ini dinilai oleh Al-Albani hadis yang hasan, hadis yang baik yang bisa diterima. Apa katanya? Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayu ghadiyar rajulu ma'hu fis salat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang laki-laki yang sholat yang menutup mulutnya. Silakan buka hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Dan juga dengan bukti yang lain bahwasanya beliau ketika mensyariatkan untuk umrah atau haji pada waktu berikhram, maka dilarang wanita yang asalnya menutup wajah semuanya disuruh buka. Bahkan sholat pun tidak boleh orang itu memakai tutup muka. Dan telah dijelaskan pula Al-Imam Al-Buhuti dalam kitab Kasyaf Al-Qana wa yukrah an tusalliya fi riqabin wa karqain bila hajat. Maka dibenci, dilarang wanita itu ketika sholat memakai cadar atau al-qana, kecuali dalam keadaan sangat mendesak sakit.
hadis beliau. Jangan dibantah hadis beliau ini dengan pendapatnya ulama. Karena Allah telah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kamu berselisih dalam urusan apapun, kembalikan kepada yaitu Al-Quran dan juga hadisnya Rasulullah SAW. Pernah salah seorang sahabat Ibnu Abbas marah. Ibnu Abbas itu anak pamannya Rasulullah SAW. Maka Ibnu Abbas terdengarkan dari dia bahwa haji itu haji tamattu. Tamattu datang di kota Mekah pada waktu miqat, maka berihraman untuk niat umroh. Nanti kalau sudah tanggal 8 maka ihram lagi niat untuk haji, bukan haji tamattu. Nah, sahabat Ibnu Abbas ini memberitahu kepada sahabat yang lain. Ternyata sahabat yang mengatakan, kok begini? Katanya Abu Bakar, qala Abu Bakar wa qala Umar. Berkata Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, haji itu adalah haji kira. Atau haji ifrad. Yomar. Wallahi yusiku an tunazzala alaikum hijaratun minas sama'. Demi Allah, hampir saja kalian ini akan diucapkan Allah Ta'ala batu dari langit. Qultu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultum qala Abu Bakar. Saya ini berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu kok qala Abu Bakar, qala Umar. Ya, jadi inilah hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak ada panutan kita, karena ulama tidak maksum, tapi beliau maksum. Ini keterangan dari hadis yang sebelumnya tadi ditanyakan tentang hukumnya. Silakan baca yaitu kitab Sunan Abu Dawud, dan itu dikasihkan dari rahimahullah. Musim wabah. Sekarang kita ada tawatan. Yang sakit pun, saya hidungnya sakit, borok ya. Luka yang apa? Ya, dikasih perut. Kita nggak sakit. Yang sakit batuk sekarang. Yang tidak ya. الحمد لله رب العالمين